Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ananda Aziza, NPM 110218075, kelas B, akan mempresentasikan mengenai perbandingan pendirian Bank Umum Konvensional dan Bank Umum Syariah. Pendirian Bank Umum Konvensional. Menurut jenis usahanya, bank terdiri dari bank umum dan BPR. Hal ini terdapat pada pasal 5 ayat 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1992 tentang perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 98. Dalam pasal 16 ayat 2 yang berbunyi, untuk memperoleh izin usaha bank umum dan BPR sebagaimana dimaksud dalam ayat 1, wajib dipenuhi persyaratan sekurang-kurangnya terdiri 1. Susunan organisasi dan kepengurusan, 2. Permodalan, 3. Kepemilikan, 4. Keahlian di bidang perbankan, 5. Kelayakan rencana kerja. Dari ketentuan pasal 16 ayat 2 tersebut dapat dikemukakan bahwa dalam hal memberikan izin usaha sebagai bank umum dan bank perkreditan rakyat, Bank Indonesia selain memperhatikan pemenuhan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam ayat ini, juga wajib memperhatikan tingkat persaingan yang sehat antara bank, tingkat kejenuhan jumlah bank dalam suatu wilayah tertentu, serta pemerataan pembangunan ekonomi nasional. Sedangkan dalam pasal 16 ayat 3 yang berbunyi, persyaratan dan tata cara perizinan bank sebagaimana dimaksud dalam ayat 2 ditetapkan oleh Bank Indonesia. Sebagaimana halnya ketentuan pasal 16 ayat 1 dan ayat 2, maka berhubungan dengan ketentuan pasal 16 ayat 3 dapat dikemukakan bahwa pokok-pokok ketentuan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia memuat antara lain adalah 1. Persyaratan untuk menjadi pengurus bank antara lain menyangkut keahlian di bidang perbankan. 2. Larangan adanya hubungan keluarga di antara pengurus bank. 3. Modal disetor minimum untuk pendirian bank umum dan bank perkreditan rakyat. 4. Batas maksimum kepemilikan dan kepengurusan. 5. Kelayakan rencana kerja. 6. Batas waktu pemberian izin pendirian bank. Bank umum dapat didirikan dan menjalankan usahanya dengan izin Bank Indonesia selaku bank sentral. Pemberian izin untuk mendirikan bank umum dilakukan melalui 2 tahapan. Pertama, tahap persetujuan untuk melakukan persiapan pendirian bank yang bersangkutan. Tahap kedua berupa pemberian izin usaha, yakni izin yang diberikan untuk melakukan kegiatan usaha setelah persiapan selesai dilakukan. Selama belum mendapat izin usaha, pihak yang mendapat persetujuan prinsip tidak diperkenankan untuk melakukan kegiatan usaha apapun di bidang perbankan. Pendirian bank syariah. Bank umum selain dapat melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional, juga dapat melaksanakan kegiatan usaha secara syariah dengan terlebih dahulu membentuk unit usaha syariah atau UUS. Hal ini berdasarkan atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang perbankan, yang intinya menegaskan bahwa bank umum adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional dan atau berdasarkan prinsip syariah dalam kegiatannya, memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Pendirian UUS merupakan syarat agar bank umum konvensional dapat memberikan layanan syariah. UUS sendiri didefinisikan sebagai unit kerja dari kantor pusat bank umum konvensional yang berfungsi sebagai kantor induk dari kantor atau unit yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah. UUS dapat pula merupakan unit kerja dari kantor cabang dari suatu bank yang berkedudukan di luar negeri yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional, yang berfungsi sebagai kantor induk dari kantor cabang pembantu syariah atau unit syariah.
Pasal 16 UU PS menyatakan bahwa UUS dapat menjadi bank umum syariah tersendiri setelah mendapat izin dari Bank Indonesia. Bank umum konvensional yang telah memberikan layanan syariah secara sukarela melalui mekanisme Islamic Window dengan membentuk UUS pada kantor pusatnya dapat melakukan pemisahan UUS, dimaksud untuk dijadikan sebagai bank umum syariah yang merupakan badan hukum sendiri. Selain memberikan hak bagi bank umum konvensional untuk melepas atau memisahkan UUS yang dimiliki, UU PS pada ketentuan peralihan pasal 68 justru mewajibkan bank umum konvensional yang telah memenuhi persyaratan tertentu untuk melakukan pemisahan UUS. Adapun bunyi pasal 68 dimaksud adalah sebagai berikut. Dalam hal bank umum konvensional memiliki UUS yang nilai asetnya telah mencapai paling sedikit 50% dari total nilai aset bank induknya atau 15 tahun sejak berlakunya undang-undang ini, maka bank umum konvensional dimaksud wajib melakukan pemisahan UUS tersebut menjadi bank umum syariah. Ketentuan lebih lanjut mengenai pemisahan dan sanksi bagi bank umum konvensional yang tidak melakukan pemisahan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 diatur dengan Peraturan Bank Indonesia. Bank umum konvensional yang akan melakukan perubahan kegiatan usahanya menjadi bank umum syariah harus membentuk DPS atau Dewan Pengawas Syariah. Calon anggota DPS harus memenuhi persyaratan DPS sebagaimana diatur dalam ketentuan Bank Indonesia mengenai bank umum syariah yang berlaku. Setelah izin usaha diberikan, maka BUS hasil pemisahan wajib melakukan kegiatan usaha paling lambat 30 hari terhitung sejak tanggal izin usaha diberikan. Pelaksanaan kegiatan usaha sebagaimana dimaksud wajib dilaporkan paling lambat 10 hari setelah tanggal pelaksanaan. Bank umum konvensional yang memiliki UUS wajib mengajukan permohonan pencabutan izin usaha UUS paling lambat 10 hari setelah hak dan kewajiban UUS dialihkan kepada BUS hasil pemisahan. Apabila dalam jangka waktu 30 hari BUS hasil pemisahan belum melakukan kegiatan usaha, maka izin usaha yang telah diberikan akan ditinjau kembali. Kemudian dalam hal izin usaha, BUS hasil pemisahan dibatalkan, maka seluruh kewajiban UUS wajib diselesaikan oleh bank umum konvensional yang memiliki UUS paling lambat 1 tahun terhitung sejak tanggal izin usaha BUS hasil pemisahan dibatalkan. Mengenai pelaksanaan prinsip syariah dalam produk perbankan, secara teknis diatur melalui pasal 2 dan pasal 3 PBI nomor 9/19 PBI 2007 tentang pelaksanaan prinsip syariah dalam kegiatan penghimpunan dana dan penyaluran dana serta pelayanan jasa bank syariah, serta Surat Edaran Bank Indonesia nomor 10/14/DPBS Jakarta perihal pelaksanaan prinsip syariah dalam kegiatan penghimpunan dana dan penyaluran dana serta pelayanan jasa bank syariah tertanggal 17 Maret 2008 dalam rangka menyesuaikan diri dengan Undang-Undang 21 Tahun 2008 PBI nomor 9/19/PBI/2007 dimaksud telah diubah dengan PBI nomor 10/16/PBI/2008. Pasal 2 PBI nomor 10/16/PBI/2008 intinya menyatakan bahwa kegiatan usaha penghimpunan dana, penyaluran dana, dan pelayanan jasa bank berdasarkan prinsip syariah yang dilakukan oleh bank merupakan jasa perbankan. Pelaksanaan dari kegiatan dimaksud wajib memenuhi prinsip syariah, yakni dengan memenuhi ketentuan pokok hukum Islam, antara lain prinsip keadilan dan keseimbangan atau adl wa tawazun, kemaslahatan atau maslahah, dan universalisme atau alamiah, serta tidak mengandung goror, maisir, riba, zolim, dan objek haram. Kemudian pasal 3 PBI nomor 9/19/PBI/2007 menegaskan bahwa prinsip syariah sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat 1 dilakukan dalam
1. Kegiatan penghimpunan dana dengan mempergunakan antara lain akad wadiah dan mudorobah. Kedua, kegiatan penyaluran dana berupa pembiayaan dengan mempergunakan antara lain akad mudorobah, musyarakah, murabahah, salam, istisna, ijaroh, ijaroh muntahiyah bitamlik, dan qard. Dan ketiga, kegiatan pelayanan jasa dengan mempergunakan antara lain akad kafalah, hawalah, dan syarf.